Kita akan mulai case pertama, berjudul Kematian Bos Besar. Pendiri sekaligus komisaris Indra Sejahtera Group, bernama Sebastian Indragiri, 63 tahun, ditemukan tewas di ruang rapat kantornya dalam keadaan tertelungkup di atas lantai. Pengusaha sekaligus politisi yang juga dikenal luas sebagai komposer musik itu disinyalir menjadi korban pembunuhan karena kondisi kematiannya tidak biasa. Mulutnya berbusa dan mengeluarkan bau almond gosong, ciri-ciri korban keracunan cyanida. Tim forensik pun mengonfirmasi ada kandungan cyanida dalam segelintir buah anggur hitam di atas meja rapat. Nah, kemudian jari-jari tangan kanannya penuh darah, berasal dari luka di ibu jari yang kemungkinan dia korek sendiri untuk membuat pesan kematian. Ini pesan kematiannya. Titik, garis, titik. Ya begitulah. Menariknya, pesan ini tuh dibuatnya pakai 3 jari. Jadi kayak ini jempol, jari tengah, jari manis. Jadi setelah jempol dia gores pakai pisau buah, kayak dia gini-gini gitu baru dia cap. Nah, TKP sendiri adalah tempat korban menggelar rapat terbatas bersama jajaran CEO anak usaha yang semuanya adalah keluarga. Naas sekitar 1 jam selepas itu, setelah semua tamu pulang, asisten pribadi korban, Tiara, 25 tahun, menemukan korban sudah dalam kondisi tak bernyawa. Nah, siapa saja orang-orang yang hadir dalam rapat? Keterangan Tiara membocorkan bahwa agenda rapat utamanya membahas rencana divestasi salah satu anak usaha, menjual salah satu anak usaha. Nah, Tiara juga ngebocorin nih, setiap yang hadir dalam rapat itu punya motif. Yang pertama, 2 orang dari PT Andalan Indra Sejahtera, perusahaan I.O. dan promotor musik. CEO-nya menantu korban, Aryan Sugiono, 37 tahun, bersama istrinya alias anak pertama korban, Tabita Indragiri, 37 tahun. Aryan sebelumnya juga musisi, vokalis band terkenal. Sudah berpacaran dengan anak korban sejak SMA. Kabarnya, mayoritas lagu-lagu yang ditulis korban selama ini sebenarnya adalah karya Aryan. Nah, selain itu, salah satu yang membuat pasangan ini mencurigakan juga adalah yang mesen buah-buahan dalam rapat itu adalah mereka berdua. Berikutnya, yang kedua, anak kedua korban, Daniel Indragiri, 34 tahun. CEO dari PT Buana Indra Sejahtera, perusahaan importir alat-alat musik dan elektronik. Daniel baru-baru ini terlibat cekcok dengan korban karena hubungan asmaranya tidak direstui. Nah, Daniel lantas dijodohkan dengan putri politisi besar untuk mengamankan posisi korban dalam struktur partai. Wow. Berikutnya, bos dari anak usaha di bidang logistik dan pelayaran, PT Chandra Indra Sejahtera, Michael Indragiri namanya. Umurnya 33 tahun. Motifnya karena Michael selalu dipaksa untuk fokus terjun ke dunia politik. Bahkan kabarnya korban selalu memaksa akan mengeluarkan Michael dari struktur grup, gak usah jadi CEO lagi, disuruh berprogres menjadi anggota DPR. Yang terakhir, Stephanie Indragiri, 28 tahun, dipercaya menjadi CEO dari PT Dinamika Indra Sejahtera, perusahaan bidang rumah produksi film dan intellectual property. Stephanie sudah sekitar setengah tahun ini terlibat cekcok dengan korban juga. Terutama setelah ketahuan kalau dia itu pelangi alias bong. Dan dia ingin menikah dengan pasangannya itu di luar negeri. Nah, makanya korban muntap lah dan sejak saat itu tidak pernah berbicara lagi dengan Stephanie kecuali urusan pekerjaan. Nah, itu tadi semua fakta yang sudah dipaparkan. Silakan menebak.